Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di sini, gue Iksan Dan gue Bima di cerita ngalor ngidul. Oke, setelah berapa bulan ya? Udah sebulan ya channel kita ya. Udah sebulan channel gue udah datengin dari 3 kampungan lah. Dari pertama Bores 145, kedua ada dari BPS, ketiga Joko 75. Nah sekarang gue beralih nih dari manggil kampungan, sekarang gue geser dikit lah, gue manggil dari bagian Jakarta Gangster kalau lo tahu. Sekarang di sini udah ada Bang Maput sama Bang Riko dari Bakin 64 ya Bang ya. Oke Bang, lu bisa perkenalkan diri Bang ke kamera situ. Ya, kenalin, nama gue Riko, biasa dipanggil Riko, dari Bakin. Nama gue Mahfud Irsyadi, sering biasa dipanggil di Bakin Maput. Bang Maput ya. Nah Bang, lu sendiri asli mana Bang Riko? Asli Kutat sih sebenarnya. Oh lu tinggal di Kutat? Iya. Nah kalau lu Bang? Gue asli Bakin emang. Asli Bakin? Asli gue di Jakarta Selatan juga. Oh di, gitu. Kayak tetanggaan gitulah. Tetangga ya? Tetangga. Nah Bang, sekarang gua manggil lu kesini kan, gua udah kemarin kan manggil Joko tuh. Katanya kan Joko itu aliansian sama anak-anak lo. Nah itu bener tuh. Benar. Nah kalau dari Bang Maput nih, lu kan di Bakin ibarat kata seniornya ya di Bakin ya? Kagak senior juga sih. Tetua. Oh tua. Nah dari lu Joko emang dari dulu CS Bang sama Bakin Bang? Enggak. Kalau zamanan gue dulu kan emang belum ada aliansian ya. Masih sendiri tuh? Masih sendiri Bakin dulu, jadi awalnya iseng-iseng aja lah gitu kan. Iseng-iseng, nama Bakin mah belum kecetusnya itu kisaran tahun 2014-an. Oh baru berarti Bang ya? Baru. Jadi awal mulai emang iseng-iseng dulu mah Bakin kalau jalan paling cuma 6 orang, Sepi ya? 7 orang. Gokil. Karena emang istilahnya belajarnya juga ada dari orang-orang Jakarta Timur lah. Oh, orang Timur ya, mungkin ada tempat belajarnya di situ. Iya. Tempat belajarnya di situ, baru udah mulai pengalaman banyak. Itu iseng-iseng mulai bangun dah tuh Bakin tuh lagi nongkrong-nongkrong. Enak kayaknya nih bikin kampungan sendiri gitu. Akhirnya tercetuslah dah tuh nama Bakin dah. Kita balik lagi ke yang Joko tadi kan. Temen awal anak-anak Bakin sih sebenarnya bukan Joko, Bores. Apa namanya Bores? Bores dulu. Bores dulu. Gabungnya Bores. Bus. Zaman ribut gede-gedeannya Bores sama Joko itu ada gogorang di Bores. Oh, ada orang. Ada gogorang sampai cabutnya juga tuh anak Bores gua bawa, ada lah namanya lah. Sebutin tuh gua bawa cabutnya sampai pagi tuh di sana ribut jam berapa gitu gua bawa. Itu sampai dikejar sama orang-orang situ juga gitu, kayak warga gitu dikejar. Bagusnya bawa CR masih. CR. Akhirnya lu ancam tuh warga itu. Iya. Jadi tan kosong ya kan? Dan kosong. Nah, dari Bakin sendiri Bang, kenapa bisa disebut Bakin 64 Bang? Karena emang letaknya itu titik kumpulnya gua orang itu di Bakin. Di komplek Bakin. Komplek Perbakin. Oh iya, tahu. Rumahnya Marpi itu pas banget di situ. Kalau untuk nempatnya di mana? Nempat tanggal 6 bulan 4. Oh, dari Oh, berarti ya nggak jauh lah sama kampungan pada umumnya kan begitu kebanyakan ya. Tanggalnya sama bulannya. Nah, itu berarti sebelum lu berteman sama Joko kayak sekarang nih, berarti lu sempat musuhan juga sama Joko berarti? Sempet musuhan. Lu di pihak Bores tuh? Di pihak Bores. Karena gua ke Bores lebih dekat. Iya sih benar kan, Cuma turun iya. Udah naik di Bores itu, temenan dekat sama Bores. Makanya sempat ya aneh lah namanya gimana gitu kan, tiba-tiba jadi dari musuh jadi teman, malah Bores gitu musuh. Iya. Berarti dari 6 orang sekarang follower lu udah hampir 40.000 tuh Bang di IG Bang. Itu real tuh follower itu real semua. Real. Mungkin Riko-nya ceritain kalau misalnya. Ya, ibarat kata gangster yang pertama punya IG ya itu Bang. Bakin, di selatan tuh. Di selatan. Pertama Amerika, yang kedua Bakin. Yang kedua Bakin. Nah, itu lu nyangka gak sih bakal pecah kayak gitu tuh Instagram lu? Pernah nyangka nggak sih, apa cuma awal iseng-iseng bikin gitu? Ya awalnya sih iseng,
gue iseng kan pertama-tama bikin nih buat foto-foto bocah. Bikin kira sesuai perjalanan dah tuh. Iya. Lama-lama gak nyangka followersnya bisa segitu. Bisa boom Itu ya. masuk paling gede lah di selatan lah ya kan. Iya. Kalau timur mungkin banyak lah kandidatnya yang banyak ya kan. Nah bang, lu ngomong bicara soal gangster nih bang. Kalau Bakin sendiri nih ribut nggak sih bang sama 215? Ya dibilang ribut, dari dulu ribut. Dari dulu ribut. Iya. Kalau dari mau Put? Sama. Iya. Buyutannya di selatan rivalnya. Oh, rivalnya udah 215. Udah dari gue juga udah ribut mulu. Oh, nah bang, gua ada yang kelewat nih. Gua mau nanya nih, lu sebelum gua nanya lebih jauh lagi nih dari Bang Riko nih, lu dulu sekolah di mana sih bang? Waktu STM atau SMA? Sekolah STM pertama di kapal Blok M. Itu veter. Oh, lu veter. Veter masuk grafika. Ya, gua kan Iya. kenal sama lu ya kan. Dari grafika juga lewat juga udah. Oh, jadi ngambil lulus grafika? Lulus PKBM. Oh, ambil paket ya. Ambil paket terus gue lagi kuliah. Oh, kuliah sekarang? Udah lulus sih. Oh, udah lulus. Jadi dosen. Nah, untuk Bang Mabut asal Gua sekolahnya di mana? sekolah di Jerman. Karena Jerman. emang abang gua pertama di Jerman, tapi dia veteran. Veteran. Pindah ke Teladan. Nah, yang kedua alumni. Yang kedua alumni. Tapi abang gua yang kedua cerdas dia. Ranking 1 mulu. Ranking 1, iya. Ranking 1 mulu. Beda sama gua. Kalau gua emang karena emang udah keturunan nih garisnya Jerman, mau nggak mau nyari Jerman. Karena Iya. pikiran sekolah aman. Iya, aman. Tahu-tahu Ada abang ya kan? Ada abang. Ternyata gua masuk malah Malah kacau ya. Malah lebih kacau. kacau. Karena ya lu lulus tahun berapa sih? Gua nggak lulus di Jerman. Oh, lu nggak ambil lulus? Gua kelas 3 semester 2. Wah, tanggung banget bro. Kelas 3 semester 2 dikeluarin. Mau tuh ya? Mau itu gua lagi tryout keadaannya dikeluarin. Itu gara-gara kenapa tuh Bang gue dikeluarin? Waduh, itu panjang itu. Nggak. Nggak perlu diceritain ya. Belum ceritain. Iya. Nah, balik lagi nih Bang ke pertanyaan nih. Sebenarnya kalau Bakin itu masuknya ke kampungan apa ke gangster sih dia? Ini sih kalau menurut gua ya, pengalaman gua di jalan gangster sama kampungan sama aja. Nggak beda jauh ya bang? Beda jauh. Sama-sama tawuran. Sama tawuran. Sama-sama Bedanya tawuran. gangster itu kan sebutan dari polisi karena kita gerombol naik Gerombol, motor. iya. Iya, tapi kan kalau gangster-gangster kita emang kita diajarin dari atas, dari anak-anak ya dibilang Jakarta Timur Jakarta itu Timur. kita diajarin bahwasanya kita nge-gangster bukan ngebegal, Ngebegal. bukan segala macam. Jadi emang tujuan Rampas. kita ya musuh Musuh. udah yang musuh kita yang kita sikat, bukan kita nyikat orang, apalagi manfaatin bahwasannya kita lagi rame ada orang sendiri kita ambil hati, nggak Oh begitu. iya. Jadi asumsi orang yang bahwasannya wah gangster begal segala macam itu bohong. Iya, itu kan sampai masuk TV rame kan ya? Rame banget. Gangster ngebegal lah, maksudnya ya nggak semuanya yang kayak gitu kan ya? Nggak semua begitu. Ada sebagian yang Ada sebagian emang gua akuin. Itu yang jelek-jelekin nama jelek-jeleknya. gangster itu nggak bagus. Memanfaatkan keadaan dia. Manfaatkan keadaan. Nah bang, lu pas lu bikin nama Bakin nih, Bakin 4, akhirnya kan lu nongkrong lah di yang lu bilang komplek Bakin itu, lu kan nongkrong di situ tuh. Nah, pandangan warga sekitar nih tentang tongkrongan lu gimana? Nggak ada. Jadi gue nongkrong nggak di Bakin. Jadi gue kalau nongkrong di Bakin itu nongkrong biasa, seru-seruan, main gitar segala macam. Kalau aktivitas kita mau Mau di perangnya lah ya? perang itu ada namanya tongkrongan Batak. Oh, itu Batak. Batak. Itu nongkrong di situ. Udah mau prepare di situ. Udah tuh. prepare di situ segala macam, narapannya udah di situ. Tank-tank ada di situ. Udah di situ semua lah peralatan pokoknya tinggal Tinggal ayam ya? ngeris juga, ngeris double. Berarti di Bakin itu justru cuman buat nongkrong doang kayak main gitar gitu ya? Buat asik-asikan di Buat situ. asik-asikan doang ya? Ya, hal-hal negatifnya adalah nyimpen BR. Iya. Oh, bener ya. Nyimpen BR di situ. Nah, dari Bakin sendiri nih bang, punya musuh bebuyutan nggak bang? Kalau kasarnya rival gitu. Kalau sekarang kan mungkin anak-anak lu udah pada berhenti lah ya. Kalau dulu masih gila-gilanya ribut, lu pernah nggak sih? Maksudnya lu tuh bebuyutan lah sama tuh gangster apa kampungan itu, pernah nggak sih? Ada nggak sih? Ada. Itu kalau dari daerah selatan ya ada. Daerah selatan ada. Daerah selatan ada? Dari gangster apa kampungan? Gangster kampungan. juga bisa dikatakan Gangster bisa, kampungan bisa. Hmm. Kalau Tapi boleh tahu, kalau
Dia lebih ke kita kampungan kayaknya. Kampungan. Nah kalau boleh tahu itu siapa tuh bang? Dari mana? Daerahnya aja nggak usah sebut. Iya nggak usah disebut itu ya. Kalau di daerah gua dulu dia daerahnya arah-arah Kelapa Dua lah. Kelapa situ. Dua. Oh, Pecahan. iya, pecahan. Arah pecahan situ. Itu bebuyutan tuh. Bebuyutan. Bebuyutan. Bebuyutan parah itu dia. Dari zaman lu ya Put? Dari zaman gua. Zaman Dari zaman gua udah dia tuh. Nah, berarti kan yang gue tahu ya, gangster itu kan dibagi dua, ada Jakarta Gangster, ada Alstar ya. Iya. Nah, tuh musuh lu tuh yang di Alstar tuh, kasarnya. Iya. Oh. Jakarta. Nah, Jakarta Gangster nih yang paling dekat dari lu anak mana, Bang? Paling dekat dari kawasan lu? nggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Ibarat kata gue Jakarta Gangster sendiri. Paling deket Rusia udah ya. Iya. Iya. Dia doang paling dekat. Iya. Itu kali banget. Tapi pernah, Bang, Jakarta Gangster sama Alstar tuh ribut tuh. Maksudnya Jakarta Gangster A, Alstar A gitu pernah ribut. Belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Nah tuh bang, kalau Jakarta Gangster itu terbentuknya Bakin duluan apa Jakarta Gangster dulu tuh bang? Kalau Jakarta Gangster terbentuknya itu Bakin dulu. Bakin dulu baru Jakarta Gangster. Jakarta Gangster awal terbentuknya 2016. Oh 2016. Itu pertama ngumpul waktu HUT Bakin yang ketiga kalau nggak salah. Oh Di Pasar Minggu itu benar-benar ngumpul dari Jakarta Timur, Bogor, Jakarta Barat, semua ada semua di situ. Awal-awalnya. Kalau anggotanya Anggotanya, wah banyak itu nggak bisa disebutin. nggak bisa disebutin. Iya banyak banget itu. Sampai subuh lu nyebutin. Iya. Nah, Bang, Bakin sendiri, Bang, lu kalau lagi nongkrong di Bakin pernah nggak, Bang? Kampungan lain tuh nyamperin ke Bakin. Dikandangin lah kasarnya. Kagak ada. Nggak ada yang berani ya? Pernah sih waktu itu cuma bukan di Bakin ya. Dia ngandangin Bakin, tembakin sama Iya. Kopassus. Iya, kasarnya ngandangin tongkrongan lu dah. Yang lu bilang Batak-Batak itu. Kalau zamanan gua nggak ada. Yang mana lu nggak ada? Kalau dari lu, Bang? Kalau zaman gue pernah sekali. Itu di Bataknya disamperin. Bukan, itu di daerah Lenteng. Di Lenteng. Cuman masih tongkrongan Bakin juga. Kebetulan emang itu tongkrongan Bakin. Iya, kebetulan gue lagi mau jalan. Nah, musuhnya lewat. Ya udah mau berantemin dulu. Berantem. Udah tuh akhirnya sama-sama ngap dah, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, udah cabut. Jadi jatuhnya nggak ada yang menang, ada yang kalah tuh. Nggak ada yang kalah. Berarti berhenti karena capek ya? Iya, berarti karena capek, warga udah rame. Udah. Goblok. Keren. Soalnya kalau zamanan gua kan masih baru aktif-aktifnya Bakin, masih pengen Masih gila-gilanya lah ya, nyari nama ya. nama. Jati diri, iya. Makanya Masih lebih terbakar emosi. terbakar emosi, makanya melalang buana kemana-mana. Nah, berarti, Bang, pas lu kan ibarat kata dari awal Bakin terbentuk kan lu emang udah ada di situ nih. Iya. Kalau Riko kan maksudnya baru lah. Berapa tahun? Dibanding lu duluan kan ya. Berarti pas lu bentuk Bakin nih Riko belum termasuk di Bakin. Belum, dia masih Masih pucat. aliansi. Masih ada ASEAN. Nah, akhirnya tuh anak Putat mutusin buat gabung ke Bakin apa langsung nyatu sama Putat apa gimana tuh, Bang? Ya, Langsung nyatu pertemuan langsung kita. nyatu pertemuan itu. Ada rapat meja bundar. Ada hitam di atas putih hitam nggak? di atas putih. Perjanjian setan. Perjanjian setan. Perjanjian setan. Matre 8.000 ya. Iya, masih cepat. 8.000 cepat. Nah awal mula Bakin ribut tuh sama gangster sama apa sama kampungan bang? Makampungan. Sama kampungan. Makampungan. Kalau awal ribut mah lucu. Kalau dari awal banget ya. Dia ceritanya malam minggu jalan itu sekitar berapa orang? 7 Tujuh orang. 7 orang tapi nekat semua. Itu masih pada SMP. Marpi pada anak-anak tuh. Yang lain masih pada SMP, saya gua doang yang SMK tuh. Gua doang yang SMK itu maksain itu langsung masukin kampungan dari rute selatan itu ke Pasar Minggu ke kanan. Nah itu terkenal ada 5 kampungan di situ namanya Juprojat kalau nggak salah. Iya. Di project. Juprojat akhirnya gua masukin ke situ malah gangnya alternatif lagi jalan alternatif Yang setapak. dan setapak jalan alternatif tapi di situ nggak terlalu meriah banget orang nggak ketemu dia rame ketemu Iya. abang-abangannya doang. Bang. Nah, dipancing keluar juga dia nggak mau. Nah kalau yang serunya sih kalau menurut gua itu pas awal-awal gua udah dapat teman tuh udah Bakin udah gabungan Ya. ada teman tapi bukan Bakin yang minta gabungan Itu dia ada dia ada hajat cuma hajat. karena dia tetangga juga ada anak Tanjung Barat. Nah kalau CS kentalnya awalnya Gangster Margonda. Gangster Bakin. Gangster Margonda. awal-awal itu.
Tapi sekarang Ya, sama sekarang Gangster sama ribut. gua masih berhubungan baik. Masih berhubungan baik. Awal teman ribut pas Bakin tercetus sama Gangster Margonda. Itu Citayam itu ya? iya. Nah, awal ribut di selatan dulu itu. Jadi hari Minggu pertama ribut di situ. Itu yang lu bilang Ju Project itu. Bukan, ini beda lagi. Oh, beda lagi. Cuma masih area TB Simatupang. Oh, ya masih. Masih ada TB Simatupang. Nah, itu ributnya mau istilah kasar udah jalan, udah prepare segala macem. Ada apa namanya baru nyampe panjakan arah pengen ke Ranco tuh. Pelaporan Ranco kan kalau dari arah Mabes ya. Dari arah Mabes mau ke arah Ranco. Pelopor musik keluar dari dalam gang. Dari dalam gang, nah itu ribut dah tuh di luar sama anak-anak. Ramai itu, Bang. Sama-sama rame. Sama-sama ramai. Iya, orang gua sama Gangster Margonda juga, sama anak Tanjung Barat tuh, apa lupa tuh namanya. Anak Tanjung Barat. Emang yang punya hajat anak Tanjung Barat tuh. Oh, yang punya hajat dia. Tanjung Barat. Emang jalurnya dia kan. Jalurnya dia. Emang anak Tanjung Barat. Nah, berantem lah tuh situ, chaos baru lewat dia keluar dong, rame bener, keluar. ribut menang anak-anak. Gue posisi belum turun itu, belum turun masih orang anak-anak menang, masukin. Lu belum sempet turun itu tuh. Belum turun aja udah menang ya. Menang, ini ada gokil ya. menang. Pas masuk ke dalam gang, tahu-taunya apa anak-anak kayak dipancing biar masuk dalam gang. Itu di dalam gang itu udah nggak wajar ributnya mau bapak-bapak kali. Sama warganya mungkin kali. Padahal anak SMP, SMK. Masih buat imut ya? Masih buat imut. Gue SMK masih kelas 1 itu. Masih kelas 1, yang lainnya si Marpi masih pada SMP. iya. Di dalam gang kayak dipancing, tau-taunya di dalam udah orang tua semua pada dugong busur. Buset. Iya. Lah, siapa yang mau ributin busur ya kan? Berarti jatuhnya anak-anak lu nafsu dong sampai masukin ke gang ya? Iyalah, nafsu banget, tambah udah di jalur udah gelap. Iya, kayak kata apa? Gue inget apa yang difokusin, wah, nah dia. Iya, bener. Kejar ada Jalan masuk di dalam ada busur, anak-anak udah kayak mau keluar gang tuh udah beradak geruduk. Ada dah nih anak Bakin Randy namanya, keluar pertama kali. Ya, megang corbek semana ya? Setangan gua kali ini corbeknya segini. Iya. Setangan gua keluar. Gua pinta lah corbeknya nih kalau pikiran gua kalau gua nggak masuk ke dalam habis orang udah kayak giring bebek gimana sih? Bebek iya udah digiring. Akhirnya gua masuk. Gua ketok dulu itu karena oglek tuh nih corbeknya. Gagangnya oglek. Oglek. Gua ketok dulu begini dulu. Corbek plastik. Iya corbek plastik. 35.000. Iya. Salah itu. Iya 35.000. Ya men gua. Gua ketok udah memungkinkan kuat. Ya pedein aja dah tuh karena ngeliat wah udah pada ini kan. Iya, Pada kocar-kacir keluar gang. Lumayan jauh gangnya soalnya. Masukinnya tuh sampai dalam banget. Kacau. Dalam buat keluar juga udah perasaan padahal udah keluar rame gitu tapi masih ada lagi orang yang pengen keluar kayak gitu. Nah tuh posisi motor di luar gang tuh. Posisi mah motor di jalan raya semua, Iya. di jalan raya semua. Akhirnya gue nerobos tengah, gue masuk, gue coba nahan lah sekuat gue, sekuat tahan, gue liatin malah kayak ada yang balik belakang, sialan gue bilang malah pada fokus keluar semua. Iya, akhirnya lu nahan sendiri tuh. Sendiri ngap dong. Iya. Gue bilang wah nggak kuat gue nih, gue bilang udahlah. Gue balik badan mau lari keluar, mau dicolong dari kiri gua ngeliat kan, saat gue pengen balik badan mau gua sabet, ini wah corbek segini nyampe nggak ya? Pas gue pengen sabet, guanya ragu, gua balik badan lagi gua keserimpet, malah gua yang disiangin di situ. Aduh, gua Lu bilang jatuh tuh posisi jatuh di situ, wah udah kayak nangkep maling. nangkep maling. Nah pas lu disiangin tuh berarti disayurin di situ tuh anak-anak lu balik lagi nggak? Ada yang ngebalikin tapi selang 3 menit. Udah habis dong 3 menit. Tapi seenggaknya masih ada apa ya rasa nih teman Iya, bisa masih ada rasa iya Mungkin bener. nggak lu jatuh. nggak gue jatuh Saking paniknya ya kan. paniknya. Ya udah di situ langsung cabut, gue juga udah disiangin keluar langsung di jalan. Tuh masih jalan lagi tuh. Kagak, langsung pulang. Oh, langsung pulang. Langsung ke tongkrongan. Kagak berobat, gue kagak pernah berobat. Takut sama jarum. Takut gua. Tapi luka. luka Manusia. Manusia ya, bukan robot ya. Tuh. Nah itu posisi ribut itu berarti belum ada Bang Riko ya? Belum.
Itu masih awal banget Bakin. Jahiliyah ya. Jahiliyah. Nah, Biar masih pakai keris kan. Dari situ baru dah tuh mental-mental akhirnya mulai dekat sama gangster Margonda dah. Tiap malam minggu tuh ributnya karena Depok terus. Karena Depok. Makanya Bakin, Tiap malam minggu dah. makanya Bakin tuh awal orang pada kenal di selatan area situ, Depok area sono. Paling banyak dikenal justru daerah Depok ya, Bakin ya. Bakin. Nah, Bang Riko, lu kan di Bakin nih nggak dari awal nih ngikutin, maksudnya Bakin udah setengah jalan lu baru ngikut nih anak-anak lu. Nah, lu pertama kali lu ngikut ribut sama Bakin nih lawan mana, Bang? Lawan ya ke Depok juga itu pertama awalnya. Oh, ke Depok juga. Depok. Itu ngikut gangster Margonda juga. Iya ngikut gangster Margonda. Pertama ribut gua kan emang pengen nyobain tuh rame-rame sama anak-anak hutan kan. Jadi ikut Bakin yuk. Itu tuh gua putusin ikut jalan ketemu sama Marpi. Dulu gua deketnya sama Marpi, belum kenal Markus. Jalan sama Marpi diajak ke Depok daerah Bombel. Daerah Bombel. Kan kita bertemu di situ. Iya jalan. Iya. Udah tempatnya gelap banget dulu. Kacau banget ini udah mafia parah. Gue jalan bener aja musuhnya banyak banget di Depok. Tapi jadi ribut itu. Jadi hampir setiap gang tuh berantem. Pada Depok. Dia habis tuh. Iya pas pertama gue ikut wah gila ini gue mati nih. Bakalan mati nih. Gak tau emang bocah kompak semua ya. Alhamdulillah sama-sama. Tapi itu posisi ribut pertama kali itu lu menang apa gimana? Menang semua. Menang semua. Tuh yang di Depok kering tuh. Depok kering. Sampai Jaguar pusing waktu itu. Oh, posisi ada Jaguar. Udah ada temen belum jadi Jaguar masih ada polisi biasa. Masih polisi biasa. Cuman waktu itu pas lu ribut tuh, pas lu chaos, itu polisi pada nanganin tuh. Pada nanganin, pada dikejar semua. Ada temen gua ketangkep satu orang motornya doang tapi Motornya doang. Orang aman. orangnya Iya. Tapi ini paling lucu ya itu Pertama kali itu ya? ikut Bakin. Nah, dari situ tuh lu baru tuh ngikut Bakin terus tuh. Iya ikut terus. Itu udah dijadwalin dah. Tiap malam Kamis sama malam Minggu pasti jalan. Pas Udah jalan jadwalnya tuh malam Kamis. gokil, udah kayak makan dari jadwalnya. Ya saking gabutnya itu dulu. Kalau sekarang mah udah malas dah. Tapi jujur dari lu berdua nih Bang, dari Bang Maput lu deh. Anak Bakin masih sering ribut nggak sih Bang? Udah enggak sekarang. Udah enggak? Udah tobat semua mikirin masa depan. Udah, Udah ex banget sama ribut. Udah X. Udah kata ya itu Cukup lah. Cukup lah ya. Jati diri ya kan, masih muda dulu ya kan. Sekarang mah udah waktunya menata masa depan ya Bang ya. Masa gobloknya udah cukup. Cukup udah cukup bener-bener. Harus cerdas. Iya. Nah, kalau untuk Bakin dia senioritas nggak sih, Bang? Nggak ada senioritas di Bakin sama. Semua sama rata. Sama-sama pelawak semua. Pelawak semua ya. Bakin nggak ada yang senioritas. Isinya orang sakit semua. Berarti sama rata ya Bang ya? Sama Kan rata. ada kampungan kan yang tua merasa tua nih, jadi Iya. senaknya main bawahan gitu. Pertu Pertu, bisa sebutnya pertu lah. Sekarang mau nggak ada. Kalau di Bakin mau pertil semua sama nongkrong bareng. Kalau disusul kan biasanya kan kalau tongkrongan nih tolongin abang-abangan nih gitu. Iya, biasanya kayak gitu tuh. Iya, kalau di Bakin mah nggak ada. Ya, Nggak ada bisa malah aja. abang-abangan ditindas sama dia. Iya, gitu. Emang gitu. Itu. Nah, Bakin nih punya junior juga Bang. Punya junior. Mas sekarang lagi pada bucin. Iya. Tapi masih aktif, Bang, ribut-ributnya dari juniornya. Kalau juniornya sih udah nggak ribut dari lama sebenarnya. Oh, udah Itu dari dilarang sama kita semua. Nah, dari senior Bakin nih, ngedidik juniornya biar nggak ngerusuh nih, gimana Bang cara ngedidik ya Bang? Kalau dari seniornya. Kalau jadi junior mah ya cukup nasihatin aja, bilangin kalau emang udah kelewatan baru tegur keras. Oh gitu, itu cuman tetep nggak main tangan Nggak ya? main tangan tetap. Ya sekedar aja misalkan dia hilap kayak gimana kita tegur. Udahlah nggak usah berantem ngapain sih lu ngikutin jejak gue dulu. Nah, iya. Iya benar. Paling dia colongan. Kayak tolongan satu orang dorong ikut gangster mana gitu. Oh gitu, Iya. cabutan lah ya. Cabutan. Cabutan aja. Kampungan lain nih. Kau. Wah, aku bete nih harus keluar. Nah Bang, di Bakin sendiri nih dari maksudnya dari awal lu ikut Bakin nih, pernah nggak sih teman seperjuangan lu nih kena bacok apa gimana gitu? Pernah nggak Bang? Banyak kalau yang kena banyak. Oh banyak. Gue sendiri kena nih Oh itu lu kena di mana Bang? di Gardu tahun 2017. Itu ribut sama Bakin tuh, maksudnya pas di Bakin. Pas di Bakin, pas dari Bakin.
Ribut sama mana, Bang? Ribut sama ya rival bakin. Oh, sama doi deh ya. Ya menurut Di gardu tuh bang. kejadiannya 2017 jam 3 pagi. Itu dia kontek-kontekan tuh bang. Sebenarnya ributnya dadakan. Oh dagangan. Temen gua ngabarin tiba-tiba bocah udah pada balik semua tuh dari tongkrongan udah pada di rumah. Ngabarin, berantem yuk. Gua tanya lah tuh, sama siapa? Biasa nih ada rival. Oh ya udah yuk. Gua jalan tuh jam 3 jadi di gardu. Nungguin dulu tuh dia belum keluar. Udah keluar prak-prakan habis. Yang bacok-bacokan itu pada segala macam udah selesai di situ. Tapi posisi itu lu menang apa gimana bang? Posisi sering. Sering. Iya. Iya, nggak mau bilang menang lah, takut Iya. salah ya Bang ya. Karena kan namanya ribut, kadang kita bilang menang, dia juga bilang menang. Ya gitu dah. Kalau tahu sendiri kalau dia Iya, teman. nggak ada yang mau kalah. Ada yang mau kalah, iya. Dunia perberanteman. Nah, kalau dari Bang Mahfud, lu pernah Bang Apa? dibacok apa ngebacok orang gitu? Gua nggak bacok pernah. Kalau dibacok belum? Dibacok itu yang jatuh. Oh, yang tadi lu ceritain itu. Iya. Itu sekali-kalinya tuh dibakin lu kena itu. Itu sekali-kalinya. Udah gitu kayak benar-benar tuh dia ngebacokin udah kayak mau matiin gua. Wah, parah itu mah. Udah kayak ngeliat daging ya? Wah, kacau. Cuma ya emang masih dikasih waktu sama Allah kan mungkin buat berubah, Tobat. buat coba. Tapi masih ngulangin lagi. Masih belum tobat. Akhirnya tobat lah 2017 ya. 2017 gua ada tetesin tobat Hari ada hari. yang ribut. Nah, lu kan pernah ngebacok orang tuh, lu begitu habis ngebacok nih, lu punya rasa kepikiran nggak sih apa nyesel gitu? Kagak, Enggak. kagak orang udah gelap mata. Emang brutal, emang dokoh ya. Habis kalau kita nggak bacok dia yang ngebacok. Iya sih benar, coba salah Bang. Konsekuensinya gitu sih kalau ribut ya. Tanggung jawab. Kalau kita nggak dibacok, kita yang ngebacok. Mhm. Nah, kalau dari Bang Riko, lu pernah Bang ngebacok? Belum pernah sih. Belum pernah. Kebacok mulu. Iya udah. Dari zaman sekolah ya. Gak tega sih kalau mau begitu bang. Kepikiran mulu ntar. Misalnya gue yang digituin gimana. Iya. Nah selama ribut di Baki nih, ada nggak sih bang kampungan yang susah dipukul mundur atau gangster gitu? Kamu kan ada. Kampungan ada? Itu di Bekasi daerah. Dari Bekasi? Itu kamu kan benar-benar jagoan semua isinya. Oke. Sampai yang kongkong ikut ribut pakai sarung. Kejadian Jawara tuh. iya kejadian di Pelumpung itu kalau nggak salah 2017 akhir. Itu benar-benar susah dipukul mundur. Sampai yang kongkong pakai celana bawa celurit. Bus. Pakai celana pakai sarung. Itu engkong bantuin. Iya, kongkong bantuin. Posisi itu ribut lagi hujan-hujan. Itu gua aliansi juga itu. Aliansi juga Jakarta Gangster. Itu benar-benar susah. Mau pasar gembrong. Tapi gua akuin emang orang-orangnya kuat semua. Itu gimana ceritanya lu dari Bakin bisa ke Perumpung? Niatnya kayak nyari yang di timur, cuman yang di timur lagi sepi semua. Lagi sepi. Emang niat cari lawan? Mas zaman gila-gilanya tuh ya? Gila-gilanya itu. Muter ke Bekasi, ke timur. Gak tau-tau udah nyampe Bekasi. Kagak berasa ya? Iya, berasa. Tiba-tiba di depan Pelumpung, wah ramai banget ini udah. Awal anak-anak timur udah pada yang masukin tuh, udah pada ribut, udah masuk tuh musuh ke dalam, nggak lama ngap juga, saking banyak itu musuh, udah kayak bubaran Persija dah itu Iya, orang-orangnya. Berarti warganya banyakan dia dong ya? Iya, gua ada kali tuh 100 motor lebih, Wah, gokil. tetap jebol, Jebol. Itu di situ ada lu Bang Mahfud? Nggak ada. nggak ada, Gua dia udah nggak. pensiun, Oh iya kan 2017 pensiun ya. Resign. Bisa. Iya. Berarti jatuhnya Bang Mahfud nih udah lama berhenti lah ya? Iya. Nah kalau dari lu, Bang Riko, lu terakhir kali ribut sama Bakin kapan? Terakhir ribut 2019, 2019. Itu lawan mana tuh? itu lawan kampungan biasa sih itu. Oh, kampungan. Itu terakhir tuh? Terakhir. Dan gue mulai waras tahun 2020. Mulai sadar ya? Mulai sadar ya? Mulai waras ya tahun 2020. Dapat teguran gue. Dari dulu emang gak waras ya. Nah, di Bakin, tapi masih ada Bang yang gila ribut masih ada. Udah gak ada sih, udah stop semua. Stop semua. Udah sibuk sama kesibukan masing-masing. Kan kadang ada nih abang-abang berkata jatuhnya senior lah, kayak Bang Mahfud nih ya. Atasannya berhenti, bawahannya masih pada ribut kan. Kebanyakan ada yang kayak gitu tuh. Kalau di Bakin rata, berhenti semua. Kompak serentak. Serentak. Bagus lah. Satu niat. Satunya.
emang udah punya kesibukan masing-masing gitu juga. Kalau emang masih pada nganggur masih nongkrong masih kali. Nih akhir-akhir ini kesibukan apa nih bang? Kesibukan gua masih ya dagang-dagang kecil lah, dagang kecil-kecilan. Dagang kecil-kecilan. Kalau Di di awal awal 2020 tuh. Sama Gua ya. dagang juga gua. dagang juga. Hmm. Boleh bang dipromosiin dagangan lu. Boleh nih. Kalau yang lagi suka ikan primadona Indonesia, apalagi arwana lah. Arwana. Oh, Arwana. Arwana Cakep. bisa follow IG gua, follow IG MR Arwana ada @mr_arwana99. Nah, itu yang bisa boleh mau suka-suka ikan Arwana. Ikan diskon. yang suka ikan hias, ikan warna tuh bisa langsung di DM, nanti gua cantumin IG-nya di bawah ini. Nah, dari Bang Riko nih, lu usaha apa bang? Gua usaha dulu pakaian second branded. Second branded. Promosiin aja. Yang Iya. ada masih kecil-kecilan. Oh ini jalan, oke siap. Kalau dari tanggapan lu dua nih bang, kalau kata orang-orang kan ya, kalau gangster itu kan identik sama ilmu kebal ya. Hmm. Kalau dari tanggapan lu dua nih, dari Bang Mahfud dulu nih, tanggapan lu gimana bang? Kalau menurut gua tanggapan gua, iya emang Bener ya? ada, karena emang kita ribut nggak mau lah namanya mati konyol. Bener. Minimal kita ada backupan kayak gitu. Iya. Kalau masalah untuk mati mah emang kita menantang maut di situ, Iya. tapi kita main cerdas. Cerdas. Main cerdas. Masalah mati belakangan, yang penting backupannya dulu. Bener. Nah kalau untuk Bang Riko? Iya. Kalau gua sih ya itu mah rahasia masing-masing gangster dah. Tapi emang ada, gua akuin beberapa yang pakai ilmu kayak gitu ada. Tapi yang udah bukan rahasia umum ya, yang namanya gangster ya nggak luput dari ilmu kebal sih emang ya. Nggak bisa ditutup-tutupin juga, udah banyak yang tahu, iya. Netizen juga udah bisa nilai. Benar, netizen udah bisa nilai orang mana yang punya ilmu, mana yang Mana yang enggak. mana yang enggak. Karena kan yang namanya segila-gilanya orang punya nyali, kalau udah ngeliat CR segala macam pasti ada rasa down lah ya kan. Kan kebanyakan kalau gangster nih, mana sih ini dong, gitu. Malah nantang ya. Kayak bacok-bacok badan sendiri. Iya. Nah untuk anak-anak bagian ada nggak sih bang yang pakai ilmu-ilmu gitu? Kalau buat ilmu-ilmu sih gua nggak tahu juga ya, itu pada rahasia anak-anak, cuman ada beberapa sih yang pakai. Gua nggak tahu itu pakai masang-masangnya di mana, nggak tahu gua. Ya privasi mereka dah itu. Gua cukup sekedar tahu aja. Kalau dari lu sendiri nih, lu pribadi, lu pakai gak? Nggak mungkin gua sobek kalau gua pakai. Gitu aja. Kalau Bang Mahfud? Sama. Masa gua harus nunjukin? Iya sih benar ya. Harus tunjukin. Malu. Enggak, gua bohong. Bohong Biar apa? percaya netizen. Ini mau gue tunjukin. Harus tunjukin malu. Tunjukin lukanya maksudnya? Iya. Kayak mau nunjukin inian kali. Kira mau nunjukin atraksi. Kagak. Kalau leher gitu enggak ya? Mati di sini konyol. Mati konyol ya? Satu anak batin mati lagi bikin konten. Enggak lucu banget beritanya ya. Tinggal satu syuting. Satu syuting. Nah bang, dari lu sendiri bang, jadi anak gangster nih, positif negatifnya ada nggak sih? Kalau dari Bang Mahfud nih, positifnya apa, negatifnya apa? Positifnya kita lebih banyak kawan. Oh jadi banyak teman positifnya ya? juga positif, ini untuk positif saat kita masih di jalur. Iya. Nah untuk next ke depannya positifnya banyak. Jadi kayak kan nggak selamanya nih kawan-kawan kita ini terus-terusan berantem. Ya, Kan ada masanya. lambat laun ada masa dia berhenti, dia berubah, mau kejar masa depan. Nah Benar, itu benar. kan bisa jadi feedback yang bagus buat Wah kita. benar ya benar. Kayak gitu. Apa dia ntar punya usaha apa ya kan Nah ya? itu dia. Apa dia kerja di mana ya kan? Kita bisa ngikut jadi relasinya kerja dia benar ya benar. Nah kalau negatifnya? Kalau negatifnya dibilang gangster negatif, ya negatif karena meresahkan ya kan. Tapi yang gue bilang tadi karena gue emang belajar dari anak-anak istilah kasar senior gue itu anak-anak Jakarta Timur ya nggak usah disebut lah. Iya. Udah pasti tahu lah, udah pasti Jam paham. terbang udah bilang. Dia emang istilah kasarnya ngajarin hal negatif tapi bukan memanfaatkan keramaian kita gitu untuk kayak begal segala macam. Ya negatif kita ya udah untuk musuh ya musuh. Nakal Bukan kita, buat nakal kita ya berantem. berantem bukan nggak kayak yang sekarang Bukan kriminal yang bukan kriminal Iya, iya. Segala macam bukan. Maksudnya namanya orang kalau udah ngeliat gerombolan mau diapain aja gue pasrah pasti kan? Iyalah. Itu tuh bisa jadi kesempatan banget buat orang-orang yang punya pikiran ke situ gitu loh bang. Nah kalau dari Bang Riko nih, positifnya apa, negatifnya apa bang? Ya buat positifnya sih hampir sama kayak aku. Nggak beda jauh ya? Teman nih. Kayak teman. Itu sih yang gue rasain memang. Gue jadi main kalau kemana-mana
ada aja teman yang negor. Jadi banyak dikenal lah ya. Kenal. Enak jadi kalau silaturahmi. Kalau negatifnya itu emang di dunia gangster itu nggak ada positifnya kalau bisa dibilang. Bener sih, kebanyakan ya dipandang ya sebelah mata lah ya. Emang salah. Iya bener. Yang paling positifnya ada juga kalau kayak kita ngadain acara Iya, santunan. iya. Oh jadi rame ya, bener. Waktu bukur bakin juga Waktu lumayan. bubar juga Lumayan yang datang. Oh pernah ngadain bang? Jadi santunan, anak yatim segala macam. Kita beramal habis kita beranak beramal Iya, gitu. tetep nggak lupa itu. Iya. Nah, lu kan kasarnya udah berhenti lama ya bang, ribut ya bang ya. Bakin ini yang gue tahu nih jarang ada omongan gak enak lah sama Bakin. Mungkin dulu sering lah ya Bakin ya. Bakin gini-gini. Kalau sekarang nih udah mulai berkurang nih. Nah, dari lu sendiri nih pandangan lu sama gangster yang sekarang nih gimana bang? Menurut lu? Dari Bang Mahfud nih. pandangan gua Iya. untuk gangster-gangster Gangster yang baru-baru sekarang lah. Maksudnya lu kan udah berhenti nih. Mhm. Yang sekarang nih pandangan lu gimana gangster? buru-buru tobat ya, Dulu coba-coba. buru-buru tobat sebelum waktunya. Benar. Belum telat ya bang ya. Sebelum telat. Emang tobat nggak ada kata telat, tapi apa salahnya kita mendahului kan. Mendahului. Kalau kita nunggu waktu kita tobat, ngikutin nafsu terus, kapan berhentinya? Iya. Baru meninggal. Nggak kelar-kelar Iya, iya. kelar-kelar. Di akhirat mau tawuran. Diaret nenteng celurit ya. Iya 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 iya. Nah, untuk Bang Liko nih. Kalau sudut pandang buat gangster sekarang gimana sih, Bang? Kalau buat gangster sekarang ya udah gak ada gunanya lah. Ngapain kayak gitu masih tawuran gak jelas. Iya, gini. Menang tangkap polisi, kalah jadi abu. Iya benar. Iya. Udahlah, berhenti. Udah gak guna kayak gitu-gituan. 2020 udah modern, men. Udah waktunya nyari uang ya bang. Iya. Kalau masih mau tawuran ibarat kata mah ya di game online bisa ya kan. Benar. Dapat duit. Dapat duit iya, dapat duit. Wah, ya. Manfaatin tawuran tuh. Kesel sama, dapat juga kesel. Kesel yang nuk. Iya kalau yang noob ya benar. Dapat kimin noob ya kesel ya. Feelnya dapet tuh emosi. Iya, masih. Mau jadi terusin, rugi dah. Kasihan orang tua juga. Nah bang, dari pas pandemi ini nih kesibukan anak Bakin sekarang ngapain bang? Yang lu tahu? Ada dagang semua, mayoritas Dagang. dagang semua. Online semua tuh. Usaha ya, Usaha, usaha. Calon-calon pengusaha. Kalau usaha amin. Abang, lu kan pernah aliansian sama Bores, ya kan? Lu pernah juga aliansian sama Joko. Berarti kan lu tahu tuh gimana chaosnya dua kampungan itu tuh. Nah, menurut pandangan lu nih, buat kampungan dua itu ke depannya pandangan lu mending kayak gimana bang? Harapan lu buat dua kampungan itu? Kalau buat gue sih ya, udahlah, gak usah kayak gitu terus. Itu kan sejarah-sejarah udah masa lampau banget, gak usah Iya. dibawa ke zaman sekarang. Kan enak kalau misalnya Lenteng Bersatu kayak dulu tuh. Dulu ada cerita ya, Lenteng Ya Bersatu. kan dia juga ceritain tuh Ah. yang bersatu. Itu lawan anak-anak Tanjung Priok dulu. Udahlah kayak gitu aja. Orang sama-sama satu wilayah masih Lenteng Agung ya kan. Iya Harus coba makanya. kayak Jadi gitu. ya intinya ya mending Iya. nyatu ya daripada Nyatu. musuh ya. Nah, untuk Bang Mahfud nih, buat Bores sama Joko tuh depannya gimana sih, Bang? Kalau harapan gue Harapan sih, ke depannya ya. harapan ke depan gue ya dia bisa damai segala macem yang tadi udah ngomongin sama Riko, ya galak-galaknya anjing sama kucing aja bisa damai, Bener. bisa jalan bareng, Bener. bisa seiringan. Apalagi itu manusia yang derajatnya lebih tinggi, bisa mengontrol segala emosi, masa nggak bisa berdampingan gitu. Berdampingan bener. Menurut gue sih lebih enak lah kalau nyatu, jadi kita kalau ada apa-apaan atau bagaimana ke depannya bersatu tuh lebih mantap. Lebih mantap. Tapi jadi makin banyak. Teman lebih makin banyak juga. Gue sih jujur aja bang ya, gue niat gue ngundang Bores terus ngundang Joko, bukan gue pengen adu domba, pengen gue makin chaosin, bukan. Niat gue tuh gue pengen Lurusin. karena gue dengernya tuh dia berdua tuh konfliknya sering gitu loh. Gue tuh pengen ya nyatu lah. Gue justru pengen nyatuin, malah gue pengen punya ada niatan tuh bikin konten isinya tuh anak Bores, anak BPS sama anak Joko. Cuman baru gue upload anak Joko langsung chaos di komentar. Maksud gue yang kayak gitu-gitu tuh tolong dihilangin lah, yang berbau provokatif tuh. Itu justru yang bikin
panas tuh dari situ. Gue sih kalau ada salah-salah kata gue minta maaf nih buat anak-anak Gores atau buat anak-anak Joko, gue minta maaf nih. Gue nggak ada, oke, intinya gue nggak ada maksud buat ngadu domba. Gue justru mau mempersatukan Menteng. Gue pengen ya udah stop lah dunia tawuran. Gue pengen udahlah di selatan nih, biar kita mau kemana tuh nggak takut ada yang tawuran apa, kita pokoknya aman lah, di mana-mana aman. Gue pengen kayak gitu, bukan malah pengen gue adu domba. Nah yang komentar-komentar yang negatif yang ada di channel gue ya gue mohon banget nih, kurang-kurangin lah, maksud gue jangan malah bikin panas suasana ya, suasana. Dah itu aja sih pesan gue. Kalau gue ada salah kata gue minta maaf buat anak Gores, buat anak Joko juga, BPS juga, pokoknya buat yang nonton channel gue lah. Kalau gue ada yang kurang-kurang kata ya gue mau dimaafkan lah. Semua manusia nggak ada yang benar, dunia ini pasti ada Salah. intinya manusia nggak luput dari kesalahan lah. Betul. Nah, buat para penonton nih, kan dari Bakin aja yang udah pernah gabung sama Boris sama Joko aja, dia maunya mempersatukan ya. Gue satu pemikiran nih satu pemikiran dari Bakin juga nih, mau bangun channel gue tuh buat nyatuin apa sih ya, Boris sama Joko gitu. Bukan Boris sama Joko doang sih, Iya, mau nyatuin yang masih punya aktif lah, masih aktif, masih punya masalah, pengen gue lurusin malah ya di channel ini, pengen buat gue lurusin. Makanya jangan ada salah nangkep lah intinya lah. Nah, Gitu itu aja. Lebih bijak lagi dalam menonton ya, benar, dalam mengambil sisi baik dari cerita ini, lebih bijak lagi lah, jangan. Nah gue juga mau ngasih ke semua penonton nih, kalau nonton jangan setengah baru tonton langsung komentar, lu tonton lu sampai habis dan lu dengerin dulu baru ceritanya. komentar gitu. Jadi lu tahu nih dari awal sampai akhir ceritanya kayak gimana, jadi lu nggak cuman baru setengah cerita udah lu komentar, lu kan nggak tahu ujungnya kayak gimana. Selama di Bakin nih, ada nggak sih kegiatan tahunan gitu? Selama di Bakin kegiatan tahunnya banyak sih, Banyak. hampir banyak dilakuin setiap tahun gitu. Kayak Rutin bang? rutin kayak bukber, itu bukber sekalian santunan sama anak yatim, terus acara makrab, terus ulang tahun. Paling rame sih ulang tahun sama santunan, itu yang paling rame. Nah itu anak-anak itu kalau bikin acara gitu Bakin murni apa ngundang aliansi? Kalau makrab biasanya itu murni Bakin semua. Bakin murni ya. Iya, kalau ulang tahun bisa undang-undang beberapa dari teman-teman aliansi. Oh kalau santunan mungkin ngundang aliansi juga Iya ya? pasti. Iya. Dia mau berpartisipasi boleh Bener. di situ. Biar banyak juga yang kita kasih buat yang membutuhkan ya kan. Itu aja paling kegiatan tahunannya. Nah bang, ini kan nih Bakin udah jarang ribut nih bang, tapi masih sering ngumpul-ngumpul gitu nggak sih sama aliansi? Kalau ngumpul-ngumpul silaturahmi masih, cuma kalau buat bergerombol kayak rame-rame gitu mah udah enggak ada, udah ngurang-ngurangin. Ngurangin ya. Takutan gerombol-gerombol gitu ada provokator. Benar. Kita nggak tahu. Kepancing ya? Kepancing. Ribut lagi dah. Iya. Paling ya silaturahmi beberapa orang main gitu. Ada banyak. Nah untuk kedepannya nih, ada Bakin punya rencana kayak kedepannya? harapan kedepannya lah bakal kayak gimana Mana sih banyak. Bakin udah mulai merintis bikin band. Oh gitu? Iya. Oh, iya, bikin Mati band. ketuanya itu. Mati ketuanya? Mati. Terus kayak jual-jualan ya online shop dah. Online shop. Pokoknya jadi organisasi komunitas yang berguna dah sekarang. Ya, ini kayak gitu lah. Iya. Nggak bakal nyebur tonggolam terus kayak gitu. Benar. Nah untuk bandnya tuh aktif bang sampai sekarang? Bandnya aktif, masih masih tahap latihan lah. Tahap latihan ya. Tapi udah bisa kayak kalau Udah bisa kalau mau manggil-manggil, cuma dia alirannya jazz Rock and blues, roll. rock and roll. Oh, nah lu sebagai apa di situ? Gua di band itu sebagai lightning. Gak sih, gua nggak bisa main apa-apa, paling gua masa musik jazz gua masih gendang kan nggak boleh. Perbana ya? Bang apa juga ikutan di band itu enggak? Aku lah. Oh, enggak. Pemain tanjidor. Set deh, gue main dungduk. Oh, pongo. Jimbe. Iya gitu aja paling sibukannya. Ya mungkin next kedepannya bakal ada acara-acara rutin lagi Iya. selepas pandemi Kan mungkin. sama masih pandemi ini Iya, tahan-tahan dilarang dulu ya. lah. Iya, Kita ikut Banyak pemerintah juga. keterbatasan. Nah bang, gua mau pertanyaan terakhir gua nih bang, gua mau nanya nih dari seputar Bakin, pertanyaan terakhir gua. Nah follower
IG Bakin kan 38.000 ya bang ya? 37. 37, ya udah mau hampir 40k ya. Nah dari follower lu yang 37.000 itu kan real, itu kan nggak ada yang follower fake, nggak ada kan, nggak ada follower beli, itu real semua Real. orang ya kan. Nah dari follower lu itu ada nggak sih bang yang masih nge-DM lu tuh gangster-gangster lain apa kampungan lain ngajakin lu ribut lah di jalur, apa masih manas-manasin lu, ada nggak? Kalau di DM mah ya banyak masih banyak yang ngajak-ngajak gitu, cuman ya abaikan aja lah. Oh nggak diladenin nggak? Nggak diladenin, nggak ada untungnya mau ngeladenin sekarang juga. Berarti Abaikan aja. masih banyak yang ngajak ribut ya di jalur ya? Banyak. Baru kemarin juga gua cek tuh, wah ada aja yang ngajak-ngajak gitu, cuma ya udah diemin aja. Gua udah sepakat sama anak-anak diem, udah nggak keluar-keluar lagi, ya udah. Abang, gua dari tadi udah nanya lu nih cerita lu di Bakin nih. Gua udah kasih pertanyaan ngalor ngidul sana kemari nih. Nah sekarang gua mau lu punya nggak sih bang kata-kata motivasi lah, jangan mutiara, kata-kata motivasi buat orang-orang yang masih doyan ribut di luar sana. Lu ada nggak bang kata-kata motivasi dari Bang Riko nih? Ada. Ya buat yang masih suka aktif gitu, udahlah, nggak usah diterusin, nggak ada gunanya. Seberapa hebatnya jagonya lu di jalanan nggak bakal ditanya di dunia pekerjaan. Begitu juga di usaha lu, nggak ada gunanya. Nah, Udah untuk, jauhin. nah untuk Bang Maput nih, kata motivasinya apa tuh Bang? Kalau buat gue sih mendingan pada tobat lah, jangan sampai ngancurin diri sendiri demi kepuasan nafsu angkara murka buat diri lu yang nggak jelas juntrungan ke depan. Nah, buat yang lagi nyari-nyari kaos-kaos bagus sama kaos kaki, celana, bisa langsung follow IG-nya nih. IG-nya Friendshop 945_. Itu anak-anak tuh bang yang Ya, jualan? betul. Nih cara-cara pendeknya. Banyak di situ lengkap, gue cek IG-nya langsung lengkap kok di situ, ada segala macam. Kayak dari kaos polos. Nah ini lu jual apa buat gua nih? Ini buat gua lah, kan dari temen gua. Dari temen lu buat lu gimana sih? Ya pokoknya langsung aja di follow dah. Oke, Bagus sini banget barangnya. gue bantu promosiin buat lu semua nih yang lagi nyari. Gue buka ya bang ya. Ya, Gue pengen lihat bahannya nih. Buat lu semua nih yang lagi nyari celana boxer buat santai, nyari kaos kaki juga ada, kaos polos juga ada. Lu langsung aja teror IG-nya Friendshop 945_. Nanti gue cantumin di bawah. Pokoknya lu langsung kepoin aja lah. Murah-murah kok di situ. murah meriah, barang bagus. Bahannya juga bagus ini. Kolor-kolor kece. Nah, pertanyaan ngalor ngidul gua nih udah gua tanya ini ke Bang Riko sama ke Bang Maput dari Bakin 4 nih. Buat lu semua nih yang mau nge-request narasumber selanjutnya, lu bisa tulis di komentar, komen, atau lu bisa langsung DM ke IG anak-anak gue, IG CNN Team. Nah, buat lu yang udah nge-request gue buat ngundang Bakin, udah gue sepatin nih, langsung gue kabulin. Lu baru request kemarin, langsung gue kabulin. Pokoknya kalau mau nge-request lu harus subscribe dulu channel gue. Kalau gue lihat lu subscriber gue, baru gue kabulin. Iya. Oh ya bang, anak-anak gue kalau nutup acara ada kebiasaan lah bang ya. Jadi cerita ngalor ngidul ini ya, oke? Oke. Oke, gue mau closing nih ya. Oke, cukup sekian sampai di sini perbincangan gue berempat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ngalor ngidul.